Iya, halo. Terima kasih sudah kembali mengunjungi channel ini. Bersama saya Natalis Ransi. Ini adalah video ke-6 ya untuk tutorial membuat website begitu dengan menggunakan JI2 framework. Oke, di video sebelum ini kita sudah sampai pada bahwa ya dalam I itu ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Fokus di video sebelum ini fokus ke controller dan view bahwa ketika controller itu dijalankan maka ada view yang kita gunakan untuk menampilkan datanya kira-kira begitu ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat secara lengkap bagaimana cara kerja model view controller ini berjalan begitu ya. Jadi seperti di presentasi di bab atau di pertemuan awal ya, pada pertemuan satu ya, kalau Anda belum menonton silakan nonton di videonya, saya sampaikan di deskripsi video ini bahwa J2 ini menggunakan paradigma atau cara pemrograman dengan konsep MVC ya, model view controller ya. Konsep ini juga hampir semua sekarang telah ditiru ya dalam beberapa pemrograman begitu ya. Baik, mari kita lihat bagaimana model view controller itu di, dijalankan atau digunakan ya. MVC ya, model view controller. Baik, kita akan coba di awal dulu kita membuat dulu model gitu ya. Coba kita lihat model di sini. Misalnya ya, saya bikin satu saja model. Jadi Anda bisa klik kanan di sini. Kemudian di sini ada PHP class. Kita kasih nama kelasnya itu misalnya registrasi ya. Oke. Kalau sudah seperti ini Anda tinggal oke saja. Nah, seperti ini ya. Nah, yang perlu kita pakai di sana itu di sini biasa kita pakai dulu ini ya. Ini kemudian kita juga pakai ini model ya dari base modelnya. Oke. Cukup dua ini. Kemudian teman-teman ini jangan lupa kita extend dulu ke model. Sorry. Model ya. Oke, seperti ini. Kemudian ya kalau kita lihat jadi teman-teman di referensi Y itu ya kalau Anda buka ya saya coba lihat di sini ya jadi untuk belajar Y lebih lengkap teman-teman bisa ke situsnya langsung ya, di Y2 framework gitu kemudian Anda ke sini introduction getting started jadi getting start ini jadi ini ya jadi apa yang kita butuhkan ketika mau pertama kali belajar Y ya di sini dikatakan bahwa kita harus mengerti konsep oriented programming, object oriented programming. Ya. Salah satu di konsep object oriented programming ini membahas yang namanya atau diawali dengan kita membuat kelas, di mana kelas itu akan membungkus ya namanya properti sama metode. Di sini itu mengimplementasikan ini ya OOP konsep ini. Oke. Jadi sambil belajar juga ya, sambil kita belajar tentang ini, kita juga akan belajar tentang konsep-konsep pemrograman gitu ya. Tentu saja object oriented di bahasa pemrograman PHP ya. Oke, lanjut lagi. Ya, seperti ini ya. Jadi yang dibutuhkan itu misalnya kita lihat dulu ya. Di sini misalnya kita bikin dulu properti. Properti kita kasih public ya. Visibility-nya misalnya name, kemudian juga public email. Oke. Kemudian kita buatkan dia punya metode ya public function rules ya ini oke. Nah rulesnya itu return oke kita tulis dulu sesuai panduannya ya di sini kita return ini ya CRL ya
sini yang pertama itu bahwa name sama email itu dia required, ya, harus diisi, ya. Kemudian yang kedua itu bahwa email itu dia, ya, apa dampaknya nanti kita lihat setelah ini, ya. Di situ kita ini model kita, ya, model kita namanya registrasi, kita simpan di model, ya. Nih, cukup untuk yang model begini, ya teman-teman, buat. Kemudian kita lanjut ke controllernya. Controller silahkan buka, kita tidak usah bikin controller baru, tapi kita tambahkan saja method di controller set controller, ya. Kita buat controller ini, katakan controllernya adalah, ya, public function action registrasi, ya. Oke, ya. Oke, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah yang pertama, modelnya itu kita ambil dari, atau kita buat instansiasi, ya, kita instansiasi sebuah model, nama modelnya tadi registrasi. Nah, itu. Oke, nanti teman-teman ketika kita menulis seperti ini, itu otomatis di atas nanti ada di ini, ya, registration. Oke, oke, saya ulang lagi, ya. Oke, cukup gitu saja saya kira, ya. Kemudian kita bikin sebuah ini, jadi if, ya, kita modelnya itu di, ya, ini up, ini up, oke, post, oke, dan model itu oke, validate. Oke, maka apa? Maka kita ke return, ya, kita ke view, nama view-nya adalah this. Benar, kita render saja dari view, nama view-nya misalnya form konfirmasinya registrasi. Oke, dan di sana di parse ini misalnya, ya, model to model, ya. Oke, cukup sedikit, ya, seperti ini. Ini if, balas saja, jika tidak, ya, kita return apa, bisa saja dulu, this render apa, view-nya kita buat registrasi. Jadi di view kita nanti ada dua, yakni view registrasi dan model. Oke, yes, kita kasih saja, ya, model itu model. Cukup begini, jangan lupa di sini titik koma. Ya. Oke, jadi di sini sekali lagi di site controller teman-teman buat namanya action registrasi. Oke. Oke. Sekarang kita buat view-nya. Jadi controllernya sudah,
Sekarang kita buat view, jangan lupa di views, kemudian di site. Di sini kita buat dua. Satu itu untuk dua kita buat ya. Yang lain saya close dulu, ini registrasi indeks. Oke, saya buat dulu dua file. Di sini saya php file namanya registrasi. Oke. Dan yang satu lagi namanya apa tadi? Konfirmasi registrasi. Oke, site, kemudian new, dan file. Sini aja. Oke, jadi dua ya. Jadi ini adalah model kita, oke. Dan ini adalah apa? Controller kita, ini controller kita. Dan ini dua ini adalah form atau view kita ya. Baik, untuk konfirmasi registrasi dulu ya. Ya. Dulu kita pakai use HTML. Oke, nanti penjelasannya ya, teman-teman boleh nanti penjelasan. Kita buat HTML biasa di sini, kita bikin dulu P atau ya. Anda telah input ya, kita berikut informasi berikut ya, apa saja kita bikin unordered list ya. Kemudian listnya itu yang pertama kita label di sini name ya. Kedua kita tampilkan di sini HTML encode itu model itu name ya. Oke, tutup ya. Copy di sini kita ganti email, sini kita ganti email. Oke, tuh. Email cukup ya. Cukup saya kira. Ini modelnya tadi mana? Modelnya registrasi, name, email. Oke. Sedangkan untuk yang registrasi ini kita buat form ya. Form itu biasa yang dipakai itu pertama kita use dulu HTML, kemudian use active form. Active form ini ya, dari widget saja. Pakai yang ini. Kemudian kita bikin PHP, bikin namanya itu sama dengan active form. Jangan lupa, kemudian kita coba tampilkan kita tampilkan ini ya. Kita tampilkan form field itu model, nama fieldnya itu adalah ini. Oke, kok bisa supaya tidak lama ini model, ini email. Oke. Kemudian kita bikin tombolnya ya. Ini inputnya, ini tombolnya. Di sini kita pakai
kelas form ya. Oke, kita tampilkan yang HTML, kita pakai yang submit button ya. Isinya adalah kirim ya. Kemudian kita kasih plus gitu ya. Plusnya itu kasih button primary. Nanti diakhiri ya. Jangan lupa untuk mengakhiri artikel n. Oke. Kalau sudah cukup seperti ini, teman-teman, kita kembali dulu ke sini, kemudian kita localhost markup ya, markup from n web. Oke. Ganti ini metodenya adalah registrasi. Nah, ini ya muncul ya. Oke. Ini teman-teman, kalau kita kirim di sini nanti ada validasinya bahwa ini tidak boleh blank ya. Ini akibat apa? Akibat di sini tadi di model kita itu kita berikan validasinya. Kalau ini saya tutup nanti ya tidak ada, atau misalnya saya cuma kasih required email ya, name tidak. Save ya, maka kalau saya tanpa mengisikan kemudian tombol kirim saya ulang ya, tombol kirim saya klik ya, maka ini bisa kosong namun ini tidak bisa kosong ya. Oke, itu dia, itu gunanya ini ya, rules yang saya sampaikan di sini. Oke, baik ya, sudah jadi kalau kita mengisikan data misalnya di sini name, nama saya, oke, nama misalnya Nataris, kemudian email adalah email@gmail.com, maka kita kalau kirim nanti ada ke sini ya gitu kira-kira simple bagaimana cara kerja konsep model view controller di atau menggunakan G2 framework ini teman-teman ya. Sekali lagi yang kita menjadi fokus adalah modelnya ada, ini modelnya gitu ya, modelnya ini modelnya ini ya, modelnya ini, sedangkan controllernya ini ya, dan registrasinya dan view-nya ini dua. Ini untuk registrasi, form registrasi, sedangkan ini untuk konfirmasi hasil inputan kita atau hasil registrasi gitu. Ya, gitu kira-kira teman-teman cara kerja daripada bagaimana ini bekerja gitu ya. Sekali lagi kita coba lagi. Oke, jadi katanya nama tidak boleh kosong, begitu juga email tidak boleh kosong, sehingga kalau kita misalnya Juan, email Juan kalau tanpa email juga di sini ya, emailnya tidak valid, nanti dia bilang email not valid gitu ya. Karena email itu harus ada @-nya ya, gmail.com. Nah, kalau sudah seperti ini kita kirim. Oke ya. Kira-kira teman-teman. Baik, semoga teman-teman bisa mengerti ya. Silakan dipraktekkan dulu pelan-pelan saja, teman-teman bisa mempraktekkan sehingga mempermantap ya pemahaman teman-teman tentang bagaimana konsep model view controller itu diterapkan ya. Oke. Demikian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.